Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Taruna Muhammad Sadam Azami. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dari Course Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11. Buat kalian yang masih khawatir dan masih bingung tentang alat keamanan yang berada di dalam elevator atau yang biasa kalian sebut dengan lift, sesuai video kali ini saya akan membahas dan memperkenalkan safety device dan kegunaannya. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Di berbagai gedung perkantoran ataupun sebuah pusat perbelanjaan, bahkan di bandara-bandara, penggunaan lift sepertinya bukan menjadi hal baru lagi. Anda pun pasti pernah menaiki alat transportasi antar lantai tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa ketika menaiki sebuah lift, Anda akan sepenuhnya dikendalikan oleh sistem otomatis secara elektronik dan mekanik, tanpa adanya campur tangan manusia. Untuk itu, lift haruslah dilengkapi beberapa alat-alat untuk keamanan orang-orang yang menaiki lift. Antara lain adalah sebagai berikut. Jadi, alat yang pertama itu adalah governor. Governor merupakan sebuah alat untuk mengatur kecepatan lift. Alat ini biasanya memiliki dua jenis sistem keamanan lift. Yang pertama adalah secara elektrik, dengan cara melakukan pemutusan kerja motor lift dari kontrol PLC. Dan cara yang kedua adalah secara mekanis, melalui sebuah perintah kepada rem khusus yang ada di bawah kabin untuk berhenti, sehingga pemasangan alat ini harus secara paralel dengan brake di bawah kabin lift. Cara kerja dari governor sendiri itu adalah dengan merubah kecepatan putar dari governor menjadi gaya yang dapat menghentikan putaran governor. Ketika kecepatan lift melebihi kecepatan tertentu, biasanya 15-20% di atas kecepatan biasanya, maka gaya sentrifugalnya cukup untuk membuat governor mengunci. Dengan berhentinya governor, maka governor rope akan berhenti sedangkan car tetap berjalan. Perbedaan kecepatan ini akan menarik tuas dari locking mekanis pada safety gear. Safety gear akan menggigit rel dengan kencang sehingga membuat car berhenti. Ketika safety gear mengunci dan car dalam kecepatan yang cukup tinggi, maka rel akan rusak. Untuk selanjutnya, rel dari lift harus diganti karena sudah rusak dan tidak rata lagi. Karena itu, drop test biasanya dilakukan hanya saat rel mau diganti. Nah, sistem keamanan kedua yaitu adalah Automatic Rescue Device atau yang biasa disebut ARD. Satu komponen yang merupakan komponen opsional yang berfungsi apabila sumber listrik dari PLN mati dan lift berhenti di sembarang tempat. Untuk hotel, apartemen, bahkan bandara, mungkin hal ini jarang terjadi karena biasanya gedung sudah menyiapkan genset dengan kapasitas yang cukup untuk menjalankan lift. Tetapi bagaimana dengan rumah, ruko, atau gedung yang tidak memiliki genset dengan daya yang cukup untuk menjalankan lift? Saat itulah ARD dibutuhkan. ARD pada dasarnya merupakan penyimpan daya listrik dan kontrol yang digunakan untuk menggerakkan elevator ke lantai terdekat dan membuka pintunya. Karena tujuannya hanya darurat, maka ARD hanya dapat digunakan sekali sampai lampu menyala kembali. Bagaimana jika tidak ada ARD? Biasanya lift harus digerakkan secara manual dengan cara menggunakan shift di ruang mesin sampai lift mencapai floor level dan kemudian membuka pintunya secara manual dari luar. Lalu ada safety device yang bernama overload sensor. Sesuai dengan namanya, sensor ini akan mendeteksi berat ideal dari batas kapasitas angkut lift. Seperti yang Anda ketahui bahwa sensor ini akan berbunyi bila keadaan di dalam lift sudah melebihi beban yang ditetapkan. Jadi buat kalian semua harus paham ya, kalau di dalam lift bebannya sudah kelebihan, lebih baik mengalah deh daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu ada emergency switch. Emergency switch adalah salah satu perangkat keamanan yang dapat digunakan atau dioperasikan secara manual oleh manusia. Akan tetapi, biasanya ini digunakan bila dalam keadaan darurat untuk mendapatkan pertolongan. Lalu fungsinya saklar pintu darurat ini untuk memastikan agar kereta lift tidak berjalan apabila pintu darurat dibuka untuk proses penyelamatan. Lalu alat selanjutnya ada safety block. Safety block atau yang biasa disebut dengan damper merupakan sebuah perangkat keamanan yang mampu menahan ketika kabin atau kereta lift jatuh dalam keadaan darurat. Alat ini dipasang di bagian paling bawah dari ruang luncur, berfungsi sebagai safety terakhir dan berfungsi untuk mengurangi dampak dari benturan ketika kabin lift terjatuh. Alat selanjutnya ada switch pintu. Switch pintu adalah sebuah sensor yang mendeteksi gerakan. Alat ini diletakkan di depan pintu lift yang bertujuan agar tidak terjadi kecelakaan seperti terjepit pintu lift dan lain-lain. Selain itu, pada holder juga dipasang alat pengaman secara seri sehingga apabila salah satu pintu terbuka, maka lift tidak akan bisa dijalankan karena listrik pada lift terputus. Lalu, alat safety terakhir yaitu ada wire tension safety. Alat ini merupakan salah satu sensor yang paling penting pada elevator karena mampu mendeteksi ketegangan dari seling atau tali penyangga lift. Bila tali tersebut mengalami perenggangan, maka sensor akan langsung mendeteksi dan mematikan sistem dan langsung memberikan sinyal tanda error pada display di dalam lift. Jadi gimana? Udah pada paham kan macam-macam safety device yang berada di dalam elevator? Mungkin videonya sampai sini aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan mau lihat video kita yang lain, cek di channel Prodi Teknik Mekanikal Bandara.